Lavenia. Ada. Mau? Corazon. Oke, makasih. Halo Mas Mbak, di video kali ini aku mau cerita pengalaman seru dan cukup melelahkan naik bis Damri saat arus balik lebaran kemarin. Di H+2 lebaran, aku memutuskan untuk naik bis Damri dari Jogja menuju ke Jakarta. Di saat PO bis lain sibuk menaikkan tiket, Damri malah kasih diskon. Aku pikir, wah ini rezeki anak soleh. Tapi ternyata perjalanan yang harusnya hanya menghabiskan 10-12 jam jadi hampir 17 jam. Iya, 17 jam. Ini bukan mudik, ini nyari jati diri di jalan arteri. Masuk tol ada, tapi cuma di akhir perjalanan. Sisanya kita nyicipin jalur arteri serasa tamasya di jalur darat. Pokoknya ini adalah pengalaman mudik yang rasanya kayak ikut reality show Survivor edisi Lebaran. Penasaran kayak apa serunya? So, mari kita langsung menuju ke video selengkapnya. Halo Mas Mbak dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selamat datang kembali di channel Naik Apa hari ini. Naik apa aja, jelajahi Indonesia. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 April tahun 2025 atau bertepatan dengan H+2 Lebaran. Sekarang saya sedang bersama Bapak Maksim untuk mengantarkan saya ke Stasiun Damri Yogyakarta di Jalan Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan memulai trip mudik saya dari kota Yogyakarta menuju kota Singkawang di Kalimantan Barat. Dan di perjalanan pertama atau etape 1 ini, saya akan naik bis Damri dari Jogja menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Ada yang unik ya dari perusahaan bis plat merah ini. Dikala PO-PO lain sibuk menaikkan harga, Damri malah kasih harga yang cenderung flat dan murah banget. Bayangin aja, perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta hanya dibanderol 190.000 aja. Tepat pada pukul 12 siang, sekarang saya sudah tiba dan jika sesuai dengan rencana perjalanan, maka bis akan berangkat di jam 1 siang. Mas Mbak semua, selamat datang di Stasiun Damri, Yogyakarta. Sekarang mari kita lapor ke CS di dalam agar tiket online yang sudah kita beli nanti bisa ditukar menjadi tiket cetak. Assalamualaikum. Ini adalah ruang tunggu di Stasiun Damri Yogyakarta. Bagi kalian yang senang dengan tempat menunggu yang dingin, ini adalah tempat yang cocok. Di sini juga disediakan makanan ringan, ada free kopi dan teh juga, serta air panas yang selalu ready. Nah, sekarang giliran saya ya untuk menukar tiket online-nya. Dan mas-mas CS-nya ini baik banget, melayaninya dengan sangat ramah. Mantap. Ini dia tiket cetaknya. Nomor 5344 yang paling atas adalah nomor lambung bisnya. Sesuai keterangan ya, berangkatnya di jam 1 siang, harganya 190.000, nomor kursinya nomor 2 di paling depan. Setelah saya intip sedikit tadi, ternyata nomor lambung 5344 adalah bis yang persis ada di depan kita yang sedang dibersihkan sama bapaknya. Nah, unit inilah yang akan membawa kita sampai ke Stasiun Kemayoran di Jakarta. Nanti akan kita cek lebih lanjut terkait detail bisnya, tapi sekarang mumpung masih ada waktu sekitar 45 menit, mari kita isi pondasi dulu. Saya baru aja selesai makan siang, dan ternyata bapak yang punya angkringan itu dulunya juga kerja di Damri ya, pas banget. Bagi kalian yang datang ke Stasiun Damri tapi belum sarapan atau belum makan siang, boleh banget dicobain angkringan bapaknya. Nah, di sebelahnya itu juga ada warung kelontong yang menyediakan makanan, minuman ringan, dan lain-lain.
Karena masih hujan, saya putuskan untuk kembali ke ruang tunggu untuk menyeduh kopi ya. Di sini tuh tersedia coffee makernya juga dan air panasnya nanti kita seduh sendiri. Kalau bingung, tinggal ikutin cara penggunaan mesin coffee makernya yang ada di sini. Jujur karena saya agak nggak tahu ya, meskipun udah ada cara penggunaannya, saya tadi minta tolong sama mas-mas CS-nya. Setelah ngopi sebentar, ternyata hujannya mereda dan sekarang unit 5344 sudah tersedia di jalur keberangkatan. Kalau bawa koper atau tas besar, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk memasukkannya. Sudah beres terkait perkoperan, sekarang mari kita masuk ke unitnya. Saya cukup penasaran ya dan excited karena ini adalah pertama kalinya saya naik Damri dari Jogja menuju ke Jakarta. Unit 5344 yang saya naikin hari ini adalah kelas bisnis dengan kapasitas 40 penumpang. Dan ternyata karoseri yang digunakan oleh unit ini adalah Piala Mas. Wah, saya sendiri jarang dengar ya. Pukul 13:21, akhirnya bis Damri yang akan membawa kita ke Jakarta berangkat. Ini artinya kita terlambat sekitar 21 menit. Wih, kalau dilihat interiornya, sepertinya bis ini sudah lumayan lama ya. Pada perjalanan Damri di kelas bisnis ini, kita akan dibantu oleh 2 orang kru yang kedua-duanya driver. Terus bakalan ada papan nama penanda nama supirnya ya. Yang tertera adalah Pak Jatmika, tapi Pak Jatmika itu yang di sebelah kiri. Bis ini dilengkapi dengan kotak P3K yang terletak di atas sebelah kanan supir dan ada beberapa CCTV, tapi saya nggak yakin nih apakah semuanya berfungsi. Jika kalian memilih bis dengan bisnis kelas berkapasitas 40 penumpang, maka inilah legroom yang akan kalian dapatkan. Di sebelah kanan bawah ada terminal untuk colokan listrik. Di sini ada meja untuk menaruh botol minuman. Serta bis ini juga masih punya besi yang melintang di dekat kaca khas bis-bis lawas. Berbicara mengenai karoseri Piala Mas yang tadi, ternyata ada beberapa PO bis lain juga yang menggunakannya. Di antaranya adalah PO Haryanto dan juga PO Rapi. Sekarang sudah jam 3 sore, tadi setengah 2 kita masuk di Terminal Giwangan dan baru melanjutkan perjalanan lagi sekitar jam 2 ya. Saat ini posisi kita sudah memasuki Kota Wates di Kabupaten Kulon Progo. Sepanjang perjalanan dari Terminal Giwangan sampai ke Wates ini tadi, lalu lintas nampak ramai ya. Perjalanan tidak terlalu lancar, cenderung tersendat. Perjalanan di H+2 Lebaran tentunya menjadi faktor utama kenapa perjalanan lumayan tersendat. Momen H+2 ini masih digunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk bersilaturahmi atau sekedar berekreasi. Jumlah penumpang terkini di bis Damri dari Yogyakarta adalah 10 orang. Tapi infonya menurut Bapak supir tadi, bisnya hari ini penuh ya.
Itu artinya kebanyakan penumpang lainnya akan naik dari Wates, Purworejo, dan Kebumen. Tingkat keterisian bis di masa arus mudik balik lebaran pasti cukup tinggi ya, apalagi harganya kan cuma 190.000. Nggak mungkin bis ini nggak jadi inceran para penumpang. Baru aja tadi sempat lancar sebentar arus lalu lintas, tapi sekarang sudah tersendat lagi ya. Ini udah pertanda ya, alamat kalau perjalanan kita ini akan menghabiskan waktu lebih dari biasanya. Kalau saya sih udah siap ya untuk mencari jati diri di perjalanan kali ini. Sudah 30 menit sejak meninggalkan kota Wates, tapi posisi kita sekarang baru berada di depan Bandara Internasional Kulon Progo. Ada beberapa rute yang digunakan oleh bis-bis dari Jogja menuju ke Jakarta. Nah, kalau Damri ini dia via jalur selatan ya. Tadi kita dari Wates akan segera menuju ke Purworejo, Kebumen, dan sepertinya nanti servis makannya akan dilayani di daerah Bumi Ayu. Oh ya, bagi yang bertanya apakah 190.000 harga tiketnya ini sudah termasuk makan, ini belum ya, dan tidak termasuk. Jadi saat nanti servis makan kita akan bayar sendiri. Jika perjalanan aman dan tanpa hambatan, kemungkinan kita akan servis makan sekitar jam 9 malam. Baiklah, selanjutnya mari kita nikmati perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang menyenangkan, tapi akan menguras tenaga, pikiran, dan kesabaran. Jam 4 sore lebih 5 menit, sekarang bis kita sedang memasuki Terminal Purworejo. Saya mau cerita sedikit kisah lucu nih. Jadi ternyata dari keberangkatan di stasiun Damri Jogja tadi, saya itu salah kursi ya. Nomor kursi duduk saya sesuai dengan tiket adalah kursi nomor 2, tapi saya duduknya di sebelah kanan. Padahal harusnya di sebelah kiri ya, 1, 2, lalu yang sebelah kanan 3 dan 4. Nah, kenapa saya bisa salah? Karena di perjalanan sebelumnya saya itu naik bis SS Traveling dan nomor kursinya juga nomor 2, tapi duduknya di sebelah kanan karena konfigurasi bangkunya 1, 2. Jam 16.21, sekarang kita sudah sampai di stasiun Damri Purworejo. Melanjutkan cerita tentang salah bangku tadi, saya itu baru sadar ketika ada 2 orang penumpang yang naik dan bilang bahwa, "Mas, maaf ini bangku saya." Ternyata saya baru sadar saya salah kursi. Lalu saya segera meminta maaf dan langsung pindah ke kursi di sebelah kiri. Corazon. Oke, makasih. Wafenia. Ada
Setelah rampung proses pengecekan dan diabsenin satu-satu tadi, sekarang kita sudah boleh berangkat. Tapi sayangnya semakin sore jalur arteri menuju ke Jakarta ini sudah semakin ramai. Kalau meminjam istilah news anchor, ini namanya padat merayap ya. Jalan sebentar berhenti lagi, jalan sebentar berhenti lagi. Dan yang paling merepotkan ini gimana nanti kalau kelaparan ya. Karena tampaknya servis makan di Bumi Ayu masih cukup jauh. Setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata memang perjalanan menggunakan bis Damri di harga 190.000 ini menjadi incaran masyarakat kalangan menengah ke bawah. Harganya terasa pas di kantong dan tidak terkesan mencekik. Di saat harga tiket PO bus lain melambung tinggi, Damri tampil menjadi pembeda. Dan bisa menjadi solusi untuk masyarakat kalangan menengah agar tetap bisa pulang kampung meskipun dengan budget yang secukupnya. Untuk hal yang satu ini, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Damri. Sekarang jam 18:18, angka cantik ya. Tapi sayangnya kita masih terjebak kemacetan dan baru berada di depan RSUD Insinyur Sudirman Kebumen. Pada perjalanan kali ini saya duduk bersama Mas Rian di sebelah kiri saya. Beliau asli NTT dan sedang liburan ya di Jogja. Setelah ini dia akan menemui keluarganya di Jakarta. Shout out untuk Mas Rian kalau nonton video ini. Saya sangat menikmati ya perbincangan, kita juga tuker-tukeran makanan karena memang perjalanannya masih sangat lama, jadi kita habiskan banyak waktu untuk berbincang. Suatu saat saya juga ingin sekali untuk bisa sampai ke Nusa Tenggara Timur. Doakan ya, semoga suatu saat bisa ke sana. Sudah berlalu 1 jam semenjak kita berada di depan RSUD Insinyur Sudirman di Kebumen tadi, dan tebak kita sudah sampai di mana?
kita masih di Gombong. Ini juga masih di Kebumen ya. Sekitar pukul 8:30 akhirnya bis Damri kita berhenti. Tapi bukan di tempat servis makan ya. Ini lagi berhenti di Indomaret untuk isi kartu e-tol sepertinya. Sebenarnya pengen banget turun sebentar untuk beli bakso tusuk di situ ya. Mumpung Pak supirnya juga turun nih. Nah, kosong kan. Cuman takut ngerepotin karena kan kita semua juga sama-sama kelaparan ya. Nanti kalau misalnya bikin lama itu nggak enak. Setelah beres urusan e-tol, kita lanjut lagi perjalanan dan sekarang sudah tiba di Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Kabar gembira karena jarak dari sini menuju ke tempat servis makan di Bumi Ayu tinggal 30 menit. Mas-mas sekalian, akhirnya harapan itu menjadi nyata. Sekarang bis Damri yang saya naikin sudah sampai di RM Sakalibel Bumi Ayu untuk melakukan servis makan. Bisa dibayangin ya, sejak berangkat dari stasiun Damri Yogyakarta tadi, itu kita belum ada berhenti sama sekali. Dan sekarang di jam 23:43 barulah kita sampai di sini. Itu berarti sudah sekitar 10 jam kita berjalan tanpa henti. Ini saya yakin seluruh penumpang pasti akan kalap pada makan semua nih ya. Lega banget udah sampai di sini. Baiklah, sepertinya kita segerakan saja masuk ke dalam. Kita ke toilet dulu untuk bersih-bersih, cuci muka, lalu bersiap untuk makan. Ini dia rumah makan Sakalibel baru di daerah Bumi Ayu yang memang menjadi tempat transitnya bis Damri. Saya sendiri baru pertama kali berhenti di rumah makan Sakalibel baru ini. Selain bis Damri, terdapat juga beberapa bis pariwisata yang disewa yang juga berhenti di sini. Wah, ternyata ada Damri yang single glass juga ya. Sebagai pecinta bis single glass, ngiler banget nih ngelihatnya si Damri 386. Kalau bis yang saya naikin kan itu double glass ya, jadi memang pandangannya lumayan terbatas. Setelah beres urusan bersih-bersih dan tadi sudah ke toilet, sekarang saya langsung bergegas untuk ambil makanan. Ini benar-benar momen yang ditunggu ya dari tadi siang. Ini tadi harganya kalau nggak salah ingat sekitar 23.000 sudah dengan minumnya. Semakin malam justru semakin ramai lagi nih bis-bis pariwisata yang berhenti di sini untuk melakukan servis makan. Ini juga baru aja masuk 2 unit sama-sama single glass tapi dikasih stiker hitam gitu ya. Jadi menurut saya pandangannya tuh masih akan terlimit. Sayang banget padahal kalau kita naik single glass kan bisa lihat luas gitu ya. Setelah berhenti kurang lebih 40 menit di jam 00:22 kita sudah diajak kembali untuk naik ke bis dan melanjutkan perjalanan. Nah, ini yang di depan saya ini Mas Rian ya. Surprise banget ternyata yang duduk di kursi kemudi adalah masih bapak supir yang sama. Wah, ini kapan digantinya ya beliau ya, kasihan loh, udah lama banget.
Dan bener aja kita melanjutkan perjalanan, di balik kemudi masih bapak driver yang sama nih yang dari Jogja. Setelah 3,5 jam sejak dari rumah makan Sakali Bel baru tadi, bis Damri yang kita naikin akhirnya melakukan pergantian driver. Jujur saya lumayan kaget ya, karena ini bapak supir yang pertama itu sudah 14 jam baru pergantiannya sekarang. Kayaknya tanggung banget gitu, karena sebentar lagi juga udah sampai Jakarta. Kenapa nggak diganti pas setelah makan malam tadi gitu kan? Mungkin ada yang tahu, boleh kasih pencerahan di komentar. Setelah dari servis makan di RM Sakali Bel baru tadi, saya sempat tertidur sekitar 1 atau 2 jam. Dan ternyata bangun-bangun posisi bis kita ini sekarang sudah berada di tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Karena ketiduran tadi, saya juga jadi nggak tahu bis Damri kita ini tadi masuk ke tolnya lewat pintu tol yang mana. Tapi untuk jalur tolnya, kemungkinan kita tadi masuknya di jalur tol Pejagan Pemalang. Dari tadi saya sebenarnya udah standby mau merekam ya perjalanan di tol, tapi di jam-jam segini nih ternyata nggak terlalu rame. Kita juga jarang banget ketemu sama bis-bis lain gitu, jadinya flat ya, pemandangannya cuman seperti ini aja nih. Mungkin karena perjalanannya sedikit tersendat, jadinya ketika masuk tol jamnya sudah terlambat ya. Kita jarang banget ketemu sama bis-bis lain. Selamat pagi Mas Mbak semua. Sekarang posisi bis Damri sudah keluar dari tol dan berada di Jalan Letnan Jenderal Suprapto di daerah Cempaka Baru. Tadi sempat menurunkan penumpang di beberapa titik tapi memang tidak terekam. Dan sekarang kita tinggal menuju ke stasiun akhir, yaitu Stasiun Damri Kemayoran. Gak nyangka ternyata kita sekarang sudah deket banget sama akhir perjalanan. Masih inget banget tadi jam 1 siang itu kita hujan-hujanan di Stasiun Damri Yogyakarta bersiap untuk berangkat. Perjalanannya bisa dibilang sangat melelahkan, bahkan kita aja baru bisa makan itu di jam 12 malam. Apalagi perjalanan kita itu didominasi via jalur selatan, jadi dikit banget tuh masuk tolnya. Tapi seperti yang Mas Mbak juga saksikan tadi, saya cukup bersyukur dan beruntung bisa berada di dalam perjalanan kali ini. Karena banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan ini, terutama tentang bab syukur. Pukul 5:30 pagi, akhirnya kita resmi tiba di Stasiun Damri Kemayoran. Perjalanan Jogja-Jakarta yang biasanya bisa ditempuh sekitar paling lama 12 jam, sekarang harus kita tempuh lebih dari 16 jam. Jika kita sedang dalam kondisi buru-buru atau mengejar waktu, tentu perjalanan ini tidak cocok ya. Tapi jika yang diincar adalah experience-nya, maka ini cukup tepat. Trip ini juga cocok untuk bernostalgia apabila mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih sering mudik menggunakan bis, maka perjalanan dengan Damri ini bisa memberikan pengalaman yang hampir sama. Lalu sebagai penutup, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Damri karena telah memberikan pilihan perjalanan dengan harga yang sangat terjangkau. Hal ini pasti membawa kebahagiaan bagi para penumpang. Silaturahmi bersama keluarga bisa terjalin, tawa, senang, haru mungkin akan tersimpan di benak mereka dalam liburan kali ini. Sambil berharap di kesempatan pertemuan berikutnya mereka bisa berkumpul bersama-sama lagi. Nah, kalian sendiri pada mudik kemana nih? Mungkin bisa ramaikan kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Naik Apa Hari Ini agar semakin berkembang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tonton video-video berikutnya lagi dari channel Naik Apa Hari Ini, karena saya akan naik apa aja jelajahi Indonesia.